Puji Tuhan, haleluya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Erciadai Magelang. Saat ini kita akan kembali lagi diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Saat ini judul renungan ialah pemberitaan salib yang terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang di rumah bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini merupakan suratan Paulus yang diberikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus ini merupakan jemaat yang luar biasa. Karena apa? Ada banyak karunia roh yang diberikan Allah kepada mereka yang ada di Korintus. Namun ternyata banyak pula permasalahan yang ada di Korintus. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, di situ dijelaskan dengan sangat jelas bahwa adanya perpecahan dalam jemaat di Korintus. Ada banyak golongan-golongan di dalam jemaat, termasuk ada orang Yunani dan ada orang Yahudi di dalamnya. Dan kita melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-5. Bagaimana di situ dijelaskan bahwa timbul permasalahan mengenai pemberitaan salib Kristus. Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai hal ini. Karena ada dua pandangan manusia mengenai pemberitaan salib Kristus. Yang pertama, pandangan manusia yang pertama kita kembali lagi di dalam ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pandangan manusia yang pertama yaitu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Orang yang akan binasa menilai bahwa pemberitaan salib adalah suatu kebodohan. Karena apa? Karena mereka tidak dengan benar mengenal dan mengerti tentang Allah. Bagi orang Yunani dan orang Yahudi, salib merupakan tindakan bodoh dan tidak masuk akal. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata moria yang artinya dungu, lemah pikiran, dan menjadi bahan olok-olokan. Mengapa mereka bisa beranggapan sedemikian? Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Yang pertama ada orang Yunani. Orang Yunani ini merupakan orang yang mencari hikmat. Bagaimana orang Yunani selalu menekankan bahwa kebenaran itu hanya dapat diterima secara logika atau pikiran manusia saja. Orang Yunani terkenal dengan para filsufnya dan memiliki pikiran yang sudah sangat maju pada zaman itu. Dengan mengembangkan nalar mereka dan pikiran-pikiran logis mereka. Itu sebabnya bagi mereka pemberitaan salib menjadi suatu kebodohan. Karena salib di dalam pandangan mereka ialah kutuk atau akhir perjalanan bagi seseorang yang memiliki hukuman yang berat. Itu sebabnya sangat tidak masuk akal bagi mereka. Apalagi salib dikatakan merupakan jalan keselamatan dari Allah, karena sungguh tidak masuk akal bagi mereka bahwa seorang yang sudah mati itu dapat menyelamatkan orang lain. Itu sebabnya merupakan suatu kebodohan bagi mereka. Lalu yang kedua ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini dikatakan suka tanda. Artinya begini Bapak Ibu, mereka dapat menerima atau percaya terhadap sesuatu yang berdasarkan fakta atau realita.
Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi di dalam Perjanjian Lama, bagaimana mereka selalu meminta tanda sebagai bukti penyertaan Allah dan kehadiran Allah bagi mereka. Dan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, bagaimana orang-orang Yahudi mereka percaya kepada Yesus saat Yesus memberikan tanda yang sesuai dengan harapan mereka. Oleh sebab itu kematian Yesus menjadi tanda kegagalan bagi mereka, sebab ini semua tidak sesuai dengan harapan mereka tentang Mesias. Bagi mereka anak Allah akan menyelamatkan manusia dengan cara-cara yang spektakuler, dengan cara-cara yang luar biasa. Itu sebabnya salib merupakan tanda kegagalan bagi mereka. Dan mereka menganggap ini sebagai suatu kebodohan. Itu pandangan manusia yang pertama. Tetapi kita melihat pandangan manusia yang kedua. Kembali lagi kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 bagian B. Dikatakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu ialah kekuatan Allah. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Dari Allah lebih kuat daripada manusia. Di sini ada kata bagi mereka yang dipanggil. Maksudnya ialah bahwa Allah memanggil semua orang dengan berita Injil, yaitu berita keselamatan oleh salib Kristus. Tetapi hanya orang yang meresponi berita ini, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kematian Yesus di atas kayu salib itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di dalam Alkitab masing-masing, di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13, Kolose 3 ayat yang ke-4, dan 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Dan bagi mereka, orang-orang yang akan diselamatkan, salib merupakan bukti kemenangan atas maut dan dosa. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, Yohanes 5 ayat yang ke-24. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa melihat gambar yang Bapak Ibu perhatikan gambar, bagaimana yang tadinya manusia itu diciptakan dengan begitu indah, sangat mulia, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam jurang yang sangat mengerikan, yaitu jurang maut, dan hanya salib Kristus yang mampu membawa mereka, mengangkat mereka kepada hidup dan keselamatan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain daripada salib Kristus yang menyelamatkan, yang bisa mengangkat mereka dari jurang maut kepada keselamatan. Dan orang-orang yang menolak salib itu digambarkan seperti orang yang sedang membangun tangga dengan begitu banyak kebaikan, dengan begitu banyak usaha-usaha mereka. Mereka beranggapan bahwa itu yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi seberapa besar usaha mereka membangun tangga tersebut, itu tidak akan pernah mampu untuk mereka capai kepada suatu keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dosa tidak bisa diselesaikan oleh manusia yang berdosa. Dosa harus diselesaikan oleh Allah yang tidak berdosa dengan mengorbankan anaknya menjadi dosa untuk keselamatan umat manusia.
Dan saya kena percaya kita aminkan ini, bahwa salib Kristus merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau kita hanya menggunakan pikiran kita, kalau kita hanya menggunakan akal logika kita saja seperti orang Yahudi dan orang Yunani, bagaimana karya salib Kristus itu memang sungguh tidak masuk akal. Karena memang karya Tuhan itu jauh melampaui akal pikiran manusia. Ilmu pengetahuan, agama, bahkan kekuasaan tidak bisa menyelamatkan. Bahkan segala perbuatan baik yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan setiap kehidupan kita. Justru ketika kita mengandalkan semua ini, ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan lain-lainnya, dikatakan di dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28, justru yang seperti ini akan dipermalukan oleh Allah, sebab ini semua tidak akan cukup untuk membayar harga keselamatan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan diselamatkan, sebab kematian Yesus di atas kayu salib adalah hikmat Allah yang disyaratkan bagi umat manusia sebagai satu-satunya jalan keselamatan, sehingga manusia dapat menikmati pembenaran, yaitu dosa manusia diampuni dan dinyatakan benar di hadapan Allah. Lalu manusia dapat menikmati pengudusan, yang artinya dipisahkan dari dunia, dan manusia dapat menikmati penebusan, yaitu salib Kristus yang menjamin manusia luput dari segala kebinasaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita percaya dengan iman bahwa salib Kristus yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Jangan menggunakan akal pikiran kita, jangan menggunakan kemampuan kita. Kita terbatas dalam berpikir, sedangkan karya Allah melampaui pikiran manusia. Itu sebabnya jalan keselamatan, kita harus percaya dengan iman bahwa hanya satu-satunya jalan, yaitu salib Kristus yang membawa kita kepada keselamatan kekal, kepada hidup yang kekal. Karya salib Kristus, pengorbanan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Mari syukuri ini, aminkan ini, dan jadikan ini sebagai suatu kekuatan Allah di dalam kehidupan kita yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan membuat kita semakin hari semakin mengerti tentang Allah, semakin bertumbuh-tumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah. Puji nama Tuhan, dan kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karyamu sungguh ajaib. Pengorbananmu sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh pengorbanan anak Allah di kayu salib, kami dapat diselamatkan. Kami dapat beroleh keselamatan, dan kami mau jadikan salib ini sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kehidupan kami. Kami sadari Tuhan, dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami sangat-sangatlah terbatas. Itu sebabnya kami mau percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Kami mau lebih mengerti lagi akan Engkau. Kami mau lebih lagi mengenal akan Engkau, bahwa Engkau Allah satu-satunya jalan keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Kau Allah yang memberkati setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami semua, tertanam dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.